Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dawini Herani dengan NIM 240020111. Di sini saya akan membuat video sebagai tugas akhir komunikasi organisasi. Di sini saya akan membahas tentang tingkatan-tingkatan manajemen beserta fungsi dan perannya dan keterampilan-keterampilannya. Yang pertama di sini kita bahas yaitu tingkatan-tingkatan manajemen itu yang ada 3. Yang pertama yaitu adalah top manajemen atau manajemen puncak. Yang kedua yaitu middle management atau manajemen menengah tengah. Yang ketiga yaitu lower management atau manajemen bawah. Diibaratkan seperti piramida di sini. Di sini kita akan membahas tentang top manajemen atau manajemen puncak. Manajemen puncak adalah tingkatan manajemen tertinggi dalam sebuah organisasi atau kelompok yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan aktivitas organisasi. Manajemen puncak ini harus memiliki keahlian dan pengetahuan yang mendalam di bidang pemikiran konsep manajemen. Tugas utama dari manajemen puncak ini atau top manajemen ini adalah membuat dan merumuskan konsep yang akan dikembangkan pada tingkat manajemen di bawahnya. Selanjutnya yang kedua kita akan membahas middle management atau manajemen tengah. Manajemen menengah ini bertugas untuk mengembangkan rencana pada tingkatan yang lebih tinggi namun sesuai dengan tujuan, kemudian melaporkannya ke manajemen tertinggi atau top management. Manajemen menengah ini harus memiliki keahlian interpersonal atau manusiawi yang artinya keahlian untuk berkomunikasi. Yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang lower management atau manajemen bawah. Lower manajemen bawah ini bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional yang secara lebih dekat atau secara langsung langsung terjun ke lapangan, disebut yaitu supervisor. Karena setiap tingkatan manajemen ini memiliki tugas yang lebih berfokus dan menempatkan pelaksanaan yang sesuai dengan keahlian dibutuhkan di setiap tingkatan manajemen. Di sini ada contoh top manajemen atau manajemen tertinggi, yaitu contohnya adalah CEO atau manajer. Yang kedua yaitu contoh middle management atau manajemen tengah. Contohnya yaitu seperti ketua yayasan dan kepala sekolah dan lain-lain sebagainya. Ada 6 keterampilan manajer. Yang pertama itu kita harus memiliki keterampilan teknis. Yang kedua harus memiliki keterampilan interpersonal. Yang ketiga harus memiliki keterampilan konseptual. Yang nomor 4 ini sangat penting, yaitu keterampilan berkomunikasi, karena tanpa berkomunikasi kita tidak dapat menjalankan tugas yang sesuai oleh perusahaan tersebut. Yang kelima yaitu membuat keputusan. Yang terakhir yaitu keterampilan mengelola waktu. Keterampilan konseptual yaitu keterampilan atau kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan kegiatan-kegiatan organisasi. Keterampilan ini menjadi syarat yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seseorang manajer pada tingkat puncaknya. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi. Seorang manajemen ini harus andal memiliki kemampuan berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal, termasuk juga kemampuan untuk mendengarkan. Dalam tugas, manajemen akan menghadapi beragam kondisi yang memungkinkan atau memerlukan pemaparan.
Yang ketiga yaitu keterampilan teknis. Keterampilan teknis ini ialah kemampuan atau pengetahuan untuk memakai teknik tertentu dan melakukan pekerjaan atau tugas tertentu. Mempunyai keterampilan teknis ini sebagai pembekalan yang dimiliki oleh seorang manajer. Maka dari itu ia bukan hanya mengerti konsep tetapi juga akan membuat teknis untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang keempat yaitu keterampilan mentorship. Keterampilan mentorship ini memutuskan atau memecahkan permasalahan menjadi kemampuan yang paling penting yang dikehendaki seseorang manajer yang harus sanggup memberi tuntunan pada timnya. Jadi top manajemen itu adalah manajemen puncak atau merupakan level yang tertinggi di dalam manajemen yang diisi oleh kalangan tertinggi dan eksekutif yang nantinya bertugas untuk menjalankan ilmu manajemen. Yang kedua yaitu middle manajemen atau manajemen menengah. Pada dasarnya merupakan manajemen yang bertugas sebagai penghubung antara manajemen puncak dan manajemen bawahan. Dengan manajemen yang dibahas khususnya bagian koordinasi dan menyampaikan pesan kepada bawahannya atau karyawan dan tim-timnya. Yang terakhir yaitu lower management. Lower management yaitu adalah penghubungan antar pihak manajemen dengan para karyawan dan mengawasi koordinasi kerja para karyawan dan langsung terjun ke lapangan yang disebut sebagai supervisor. Selanjutnya yaitu manfaat dari tingkatan manajemen, yaitu mengoptimalkan hasil kerja dan tercapainya tujuan yang telah ditargetkan. Karena setiap tingkatan manajemen memiliki tugas yang telah berfokus dan dapat menempatkan pelaksanaannya yang sesuai dengan keahlian dan dibutuhkan di setiap tingkatan manajemen. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan maaf, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.